Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bagian luar pemakaman iblis telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sudah setengah bulan, anak dari keluarga Shio belum keluar. Aku khawatir anak ini sudah mati. Ucap cukup banyak orang yang berkumpul. Di luar pemakaman iblis banyak orang-orang kuat telah berkumpul. Di sudut reruntuhan ada 5 sosok berjubah hitam. 5 sosok ini sangat kuat. Kelima sosok berjubah hitam berjalan menuju penghalang di reruntuhan. Segera aura yang kuat melonjak dari tubuh 5 sosok tersebut. Pada saat yang sama kelima sosok menyerang penghalang secara bersamaan. Akan tetapi penghalang energi bahkan tidak memiliki jejak fluktuasi. Kekuatan kelima sosok itu seperti setetes air jatuh ke laut yang menghilang tanpa jejak. Kelima sosok berjubah hitam ini berasal dari suku Phantom. Suku ini sangat kuat dan misterius. Bahkan 5 kekuatan utama tidak berani memprovokasi suku ini. Pada saat ini semua murid sekte Yimo berdiri di belakang suku Phantom. Dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka tampaknya takut akan suku ini. Sepertinya kita tidak bisa membukanya. Penghalang energi ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat aneh. Orang kuat macam apa yang membuat penghalang ini? Ucap anggota suku Phantom. Pasti ada harta yang sangat penting di dalam reruntuhan ini. Ucap orang dari klan Phantom yang sepertinya pemimpin kelompok. Tapi aku mendengar satu-satunya orang yang bisa masuk hanya Xiaoyan. Dia jenius yang berasal dari klan Shio. Ucap Yi Zentian. Karena ini masalahnya, kita harus bicara pada klan Shio terlebih dahulu. Mungkin anak ini mendapatkan sesuatu yang kita cari. Jika dia benar-benar memilikinya, tidak peduli apa yang terjadi. Kita harus membawa anak itu di tangan kita. Ucap anggota dari klan Phantom itu. Pria berjubah hitam lainnya mengangguk mendengar ini. Orang dari klan Shio tolong keluar. Ada yang ingin kami pertanyakan dari kalian. Ucap orang yang memimpin kelompok dari klan Phantom. Saya Xiaoli dari klan Shio. Bolehkah saya bertanya siapa Anda dan mengapa Anda mencari klan Shio saya? Ucap Xiaoli. Kamu tidak perlu tahu nama kami. Dikatakan bahwa ada orang dari klan Shio yang memasuki reruntuhan kuno ini. Kami berharap klan Shio dapat membawa orang itu. Jika kamu memberi orang itu kepada kami berjanji tidak akan melukai klan Shio. Ucap pemimpin kelompok dari klan Phantom. Ingin mengambil anggota klan kami? Apakah menurutmu kamu layak berbicara seperti itu terhadap kami? Ucap Xiaoqi. Begitu kata-kata Xiaoqi terdengar, Xiaoli segera berkata lagi. Tolong jangan tersinggung dengan kata-kata cucuku ini. Izinkan kami mempertimbangkan masalah ini dalam 3 hari. Ucap Xiaoli. Beberapa pria berjubah hitam saling memandang sebelum mengangguk. Setelah itu mereka tidak mengatakan sepatah kata lagi sebelum pergi. Kakek, apa yang kamu katakan? Ucap Xiaoqi. Masalah ini tidak mudah. Dari apa yang aku rasakan, kekuatan mereka sangat mengerikan. Sebaiknya kamu tidak membuat masalah. Ucap Xiaoli. Kenapa pria itu menargetkan Xiaoyan? Sebenarnya apa yang mereka incar? Gumam Xiaoli. Xiaoli melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju kerumunan orang-orang klan Shio. Pada saat ini semua penatua klan Shio berkumpul dan Xiaoli menceritakan tentang kejadian sebelumnya. Ketika Xiaolong mendengar orang asing ingin mengambil Xiaoyan dari klan Shio, seketika dia menolak tidak peduli masalahnya. Terlebih lagi jika Xiaoyan benar-benar mendapatkan harta di pemakaman iblis, menyerahkan Xiaoyan tidak berbeda dengan membuang harapan munculnya kaisar tertinggi Douxian. Pandangan Xiaolong menyapu banyak tetua. Saya memiliki pendapat yang berbeda. Ucap penatua keempat yang bernama Xiao Wutian.
Ketika 5 pria berjubah hitam ingin memecahkan penghalang sebelumnya, adakah yang bisa merasakan kekuatan mereka? Penatua kedua, kamu yang terkuat di antara kita. Kamu bisa merasakan kekuatan kelima orang itu, ucap Xiao Wutian. Shaoli menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan penatua kedua tidak bisa merasakan kekuatan mereka. Aku pikir kekuatan mereka setidaknya Kaisar bintang 4. Dan aku merasa salah satu dari mereka lebih kuat dari 4 lainnya. Jika kita tidak menyerahkan Xiaoyan, bisakah kita berurusan dengan 5 orang ini? Ucap Xiao Wutian. Sebaiknya kamu diam. Berkat muridmu yang baik membawa 5 orang itu. Meskipun orang itu lebih kuat, aku tidak peduli dan tidak akan mengizinkan menyerahkan Xiaoyan. Ucap Xiaolong. Apakah kamu memahami situasinya? Apakah kamu pikir keluarga kita dapat berurusan dengan Kaisar bintang 4 atau bahkan lebih? Hanya untuk satu orang, apakah kita harus membayar harga mahal? Apakah kita harus mengorbankan kelangsungan hidup klan demi Xiaoyan? Siapakah yang lebih penting antara klan atau Xiaoyan? Apalagi Xiaoyan belum memasuki klan. Saya pikir lebih baik menyerahkan Xiaoyan. Ini adalah satu-satunya cara. Ucap Xiao Wutian. Para penatua mengarahkan pandangan mereka pada Shaoli. Pada saat ini Shaoli berpikir dengan hati-hati bagaimana menangani masalah ini. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas klan Xiao, Shaoli jelas tahu bahwa ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan klan Xiao di masa depan. Seperti yang dikatakan Xiaolong, kenaikan klan Xiao di masa depan tidak lepas dari Xiaoyan. Di mata Shaoli, Xiaoyan adalah jenius yang brilian. Tetapi jika mempertahankan Xiaoyan, akan ada harga yang harus dibayar. Kekuatan dari 5 orang itu ditambah dengan kekuatan di belakang mereka, klan Xiao mungkin benar-benar dihancurkan. Sebuah pikiran melintas di benak Shaoli. Tiba-tiba dia mengingat sesuatu. Xiaolong, ikuti aku, ucap Shaoli. Setelah itu Shaoli bergegas ke sisi samping bersama Xiaolong. Dia berkata lagi, aku mendengar bahwa Kaisar Ming memberi kompas ke Xiaoyan kan? Tanya Shaoli. Ketika Xiaolong mendengar kata-kata itu, tiba-tiba ada kilatan di matanya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Ucap Xiaolong segera mengangguk. Para penatua melihat situasi di sisi Shaoli dan Xiaolong. Namun mereka sedikit bingung apa yang sedang mereka diskusikan. Xiao Wutian mengurutkan kening. Dia adalah penatua klan Xiao yang memiliki niat untuk menyingkirkan Xiaoyan. Setelah beberapa saat Shaoli dan Xiaolong berjalan kembali. Shaoli melirik para penatua dan berkata, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu mengapa pria berjubah hitam ingin kita menyerahkan Xiaoyan. Jika saya menebak, ini karena ada sesuatu yang mereka incar dari reruntuhan ini. Dan juga ketika Xiaoyan memasuki reruntuhan, tiba-tiba penghalang menutupi reruntuhan ini. Saya pikir ada orang kuat yang meletakkan penghalang ini untuk melindungi Xiaoyan. Kekuatan orang ini sangat mengerikan, bahkan 5 berjubah hitam itu tidak mampu memecahkannya. Ucap Shaoli. Walau demikian, siapa yang akan menjamin bahwa orang misterius yang bersama Xiaoyan bisa menyelesaikan masalah ini? Terlebih lagi itu hanyalah tebakan acak dan tidak ada yang pasti. Ucap Xiao Wutian. Jangan khawatir. Aku tidak mengatakan aku tidak menyerahkan Xiaoyan. Masih ada waktu 3 hari bukan? Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Dan buat keputusan 3 hari ke depan. Saya akan membentuk tim pertahanan jika terjadi kecelakaan. Wutian, kamu tetap di sini selama 3 hari ini. Tidak peduli apa hasilnya, kamu dapat memutuskan semuanya. Ucap Shaoli. Kegembiraan muncul di wajah Xiao Wutian. Dia memutuskan 3 hari kemudian, bukankah itu berarti dia bisa menyerahkan Xiaoyan? Setelah Shaoli berbicara, dia memberi perintah pada Xiaolong. Pergi dan bawa Kier. Aku akan menemui Kaisar Ming. Scene berganti. Di ruang berwarna darah di atas langit perlahan-lahan mulai muncul petir gelap. Itu adalah fenomena yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan telah menyerap roh-roh jahat selama beberapa hari dan kekuatannya telah meningkat pesat. Api warna-warni di tubuh Xiaoyan juga mengalami perubahan besar.
Sinar api kuning pucat lahir di antara api warna-warni berulang kali. Meridian yang awalnya kecil perlahan-lahan menjadi besar. Selama periode waktu ini, Shaoyan terus-menerus menyerap roh-roh jahat. Kekuatan Shaoyan sekali lagi melonjak ke puncak Kaisar Bintang 2 dan bencana Kaisar juga mengikuti. Ini adalah kedua kalinya Shaoyan menghadapi bencana petir. Kali ini Shaoyan telah mencapai Kaisar Bintang 2 tahap menengah. Namun darah iblis di ruang ini telah mengering. Shaoyan jelas tidak puas dengan hasil seperti itu. Hahaha, anak kecil, apakah kamu tidak puas? Ayo pergi. Aku merasakan ada sesuatu yang harus ditelusuri, ucap Zanlao. Mendengar kata-kata Zanlao, Shaoyan dengan cepat terbang. Sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba terlihat sebuah istana yang megah tidak jauh di depan Shaoyan. Tiba-tiba kekuatan besar meletus dari pintu dan melemparkan Shaoyan. Apa kekuatan barusan? Ucap terkejut Shaoyan. Gunakan roh jahatmu, ucap Zanlao. Shaoyan mengangguk dan mengepalkan tangannya. Roh jahat berubah menjadi cahaya merah dan menuju pintu istana. Roh jahat benar-benar bisa masuk, ucap terkejut Shaoyan setelah melihat ini. Begitu roh jahat masuk, suara teredam terdengar dan segel pada pintu langsung hancur. Setelah segel itu hancur, tubuh roh jahat tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Bahkan kekuatan Kaisar Bintang 3 tertindas seperti itu. Kekuatan macam apa yang ada di dalam istana ini? Ucap terkejut Shaoyan. Shaoyan mengamati dengan cermat dan dia tiba-tiba menemukan sebuah tulisan dari sisi pintu yang bernoda darah. Bukan sukuku, mati. Bukan keluargaku, binasa. Setelah membaca 2 teks itu, Shaoyan dan Zanlao akhirnya mengerti. Dibutuhkan darah iblis dan keluarga kerajaan untuk memasuki istana ini. Sepertinya kita tidak bisa masuk, ucap Shaoyan. Namun aku bisa merasakan sesuatu di dalam yang sangat penting bagimu, ucap Zanlao. Bagaimana kita bisa masuk ke istana ini? Tanya Shaoyan. Salah satu 3 keajaiban dunia. Itu adalah roh hantu, ucap Zanlao. Roh hantu di antara 3 keajaiban, ucap Shaoyan. Istana ini bisa dibuka dengan roh hantu. Jika kita memaksa untuk memasukinya, bahkan aku akan menderita luka ringan. Mereka yang dapat masuk dan melewati istana ini hidup-hidup tidak lebih dari 5 orang, ucap Zanlao. Seluruh benua kaisar hanya tidak lebih dari 5 orang yang bisa melewati hidup-hidup. Zanlao, seberapa kuat kekuatan di daratan kaisar saat ini? Tanya Shaoyan. Yang terkuat kurang lebih Kaisar Bintang 9. Istana ini mungkin sulit dilewati oleh orang lain, tetapi bagimu itu sangat mudah, ucap Zanlao tersenyum. Apakah kamu bercanda? Mana mungkin aku bisa masuk melewati istana ini hanya dengan Kaisar Bintang 2, ucap Shaoyan. Tentu saja kamu bisa. Setelah meleburkan esensi darah, kamu memiliki darah yang begitu kuat. Sekarang darah yang mengalir di tubuhmu adalah garis keturunan suku iblis, ucap Zanlao. Kalau begitu, aku akan mencobanya, ucap Shaoyan. Setelah mengatakan itu, Shaoyan tiba-tiba mengaktifkan garis keturunan darah iblis. Sesaat kemudian dia dengan hati-hati bergegas menuju istana. Pada saat dia masuk melewati pintu istana, dia menemukan bahwa tidak ada serangan misterius yang terjadi sebelumnya. Shaoyan berjalan di alun-alun istana yang sunyi ini sebelum tiba-tiba dia melihat sebuah gerbang batu. Shaoyan dengan cepat melintasi gerbang dan menembus penghalang energi. Sebuah istana seperti kristal yang sangat mempesona muncul di depan Shaoyan. Seluruh istana ini seolah-olah semuanya terbuat dari kristal. Shaoyan melihat 4 pilar batu kristal di aula yang dihiasi dengan banyak inti sihir yang kuat. Ada patung besar di dalam istana yang memancarkan energi kuat. Begitu Shaoyan melangkah ke arah patung, ada fluktuasi spasial yang kuat di depan patung. Tiba-tiba Shaoyan dikejutkan dengan kemunculan sosok ilusi yang sangat kuat dari patung misterius itu. Aku sudah lama menunggumu. Aku tidak menyangka kekuatanmu hanya bintang 2, ucap sosok itu kepada Shaoyan.
Senior, junior ini tanpa sengaja masuk ke tempat ini. Jika saya telah mengganggu Anda, tolong untuk memaafkan saya, ucap Soyan. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini menunggu kemunculanmu, ucap sosok itu. Nafas ini, dia sebenarnya adalah Kaisar Iblis, ucap terkejut Zanlo kepada Xiaoyan. Setelah sosok itu datang ke Xiaoyan, sosok itu mengerutkan kening setelah mendeteksi bahwa Xiaoyan bukan ras iblis. Segera tekanan yang kuat dan mengerikan dilepaskan. Kamu adalah manusia. Bagaimana kamu sampai di sini? Ucap sosok itu yang ternyata Kaisar Iblis Douxian. Merasakan tekanan ini bahkan Xiaoyan tanpa sadar lututnya jatuh ke tanah. Aku tidak sengaja masuk ke sini, ucap Xiaoyan. Tidak sengaja masuk ke sini mengandalkan kekuatan Kaisar Bintang 2, ucap Kaisar Iblis Douxian. Pria tua itu melangkah dan telapak tangan besar itu meraih tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba kekuatannya yang besar berangsur-angsur tenang. Segera dia tersenyum saat berkata, "Hahaha, bocah kecil, sebenarnya kamu memiliki darah iblis di dalam tubuhmu. Ini benar-benar bisa dikatakan keberuntunganmu. Aku telah menunggu orang yang tepat. Cepat ikuti aku," ucap Kaisar Iblis Douxian berbalik. Melihat ini, Xiaoyan sangat bingung dengan sikap orang tua ini. "Tenang, kamu akan mengetahuinya nanti," ucap Zanlao. Pria tua itu memegang tangannya dan berkata, "Kamu adalah ras manusia tetapi kamu memiliki darah iblis. Ini harus dikatakan sebagai berkahmu. Dan kamu bisa datang ke sini karena nasib kita. Aku akan memberimu keberuntungan lagi," ucap Kaisar Iblis Douxian. Pria tua itu menuju ke kolam darah dan kemudian berkata, "Meskipun kamu memiliki darah iblis, tetapi darah iblismu terlalu lemah. Latihan di kolam darah ini dapat meningkatkan darah di tubuhmu. Masuklah, tetapi Anda bisa berlatih paling lama selama beberapa jam," ucap Kaisar Iblis Douxian. Segera Soyan melepas bajunya dan melompat ke kolam darah. Soyan terkejut bahwa setelah dia melompat ke kolam darah, dia tidak merasakan pengikisan seperti terakhir kali. Soyan tidak berpikir bahwa kolam darah iblis ini tidak bisa menekannya. "Bocah, siapa namamu?" tanya Kaisar Iblis Douxian. "Junior adalah Xiaoyan," ucap Xiaoyan. "Apakah kamu tahu siapa aku?" ucap Kaisar Iblis Douxian. "Bisakah Anda memberitahuku?" ucap Xiaoyan. "Aku adalah Kaisar Iblis Darah yang hidup dalam puluhan ribu tahun yang lalu," ucap Kaisar Iblis Douxian. Meskipun Xiaoyan sudah tahu tentang bencana kuno, dia masih merasa antusias ketika dia mendengar dari orang tua itu. Dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa orang yang menjadi legenda yaitu Kaisar Douxian berada di sini. "Kenapa Anda berada di sini?" tanya Xiaoyan. "Hahaha, tentu saja aku ingin keluar. Namun dalam bencana itu aku telah jatuh. Dan sekarang aku saat ini hanyalah sisa jiwa. Saya telah berada di sini selama puluhan ribu tahun hanya untuk menunggu seseorang membantu saya menyelesaikan satu hal. Anda adalah orang yang akan membantu saya," ucap Kaisar Iblis Douxian. Selama bencana kuno, Kaisar Roh Douxian ini mengalahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini adalah tempat untuk mengubur iblis-iblis itu. Ras iblis memiliki jiwa yang sangat kuat. Meskipun mereka telah jatuh, namun jiwa-jiwa itu belum hilang. Demi kebangkitan suku iblis, mereka para pejuang di masa lalu yang berada di makam iblis ini rela mengekstrak darah mereka. Kemudian kolam darah ini bisa membuat pewaris mereka mencapai tingkatan yang tertinggi, atau yang disebut Douxian. Persyaratan bahwa orang-orang yang bisa masuk ke istana ini harus memiliki garis keturunan darah yang sangat kuat, karena mereka secara alami akan menjadi ahli waris. Tanpa diduga yang datang adalah manusia dan itu hanya bisa dianggap sebagai takdir. "Bagaimana Anda tahu bahwa akulah yang kamu tunggu?" ucap Xiaoyan. "Kamu adalah manusia, tetapi kamu memiliki darah iblisku. Dan darah ini masih bisa menahan paksaan atas darah bangsawan. Tentu saja kamu adalah orang yang kutunggu."
Berendam di kolam darah ini karena takdir kita. Bisa dibilang bahwa ini juga merupakan berkah yang kuberikan kepadamu. Apakah kamu bersedia membuat kesepakatan? Ucap Kaisar Iblis Dosian. Tolong beritahu saya sepakatan apa yang Penatua maksud. Ucap Soyan. Kurasa mungkin kamu mencari roh hantu bukan? Ucap Kaisar Iblis. Mendengar roh hantu, Soyan sedikit terkejut. Pada awalnya Soyan tidak tahu bahwa ada roh hantu di kedalaman pemakaman iblis ini. Dia awalnya hanya datang untuk menyerap sebagian kecil kabut darah iblis. Kemudian Zanlo mengatakan bahwa dia merasakan roh hantu di sana. Dan akhirnya Soyan datang ke sini. Kaisar Iblis Dosian tiba-tiba mengeluarkan token berwarna merah. Dia berkata, ini adalah Blood Demon Order yang dapat memerintah seluruh klan iblis dan tidak berani membantahnya. Ucap Kaisar Iblis Dosian. Dikatakan bahwa generasi pertama iblis menyembunyikan kekuatan misterius yang dapat memerintah seluruh klan iblis. Pada saat malapetaka klan iblis tersebar dan Blood Demon Order menghilang karena jatuhnya Kaisar Iblis. Karena menghilangnya Blood Demon Order, klan iblis saat ini tersebar menjadi beberapa cabang. Tolong beritahu aku tentang apa sepakatan yang ingin senior buat. Tanya Soyan. Aku ingin kamu mencari dan mempersatukan klan Phantom. Mungkin mempersatukan klan Phantom akan bisa membawa banyak masalah. Tetapi saya hanya bisa mengandalkan Anda sekarang. Jika Anda berjanji kepadaku, roh hantu itu akan menjadi milik Anda. Bagaimana menurutmu? Ucap Kaisar Iblis. Mendengar kata-kata itu, Soyan sangat bersemangat. Jika Soyan berhasil mengumpulkan roh hantu, maka Skyfire-nya akan memenuhi syarat untuk berevolusi menjadi pembakaran dingin. Selama aku berjanji untuk membantumu memberikan Blood Demon Order kepada klan Phantom, apakah semua roh hantu itu akan menjadi milikku? Tanya Soyan. Tentu saja aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu berjanji, ketika kamu pergi dari sini roh hantu itu akan menjadi milikmu. Tetapi berdasarkan kemampuanmu, sepertinya kamu tidak bisa menaklukkan roh hantu sama sekali. Hantu ini telah mengikutiku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan kebijaksanaannya cukup tinggi. Ucap Kaisar Iblis. Lalu bagaimana caraku menaklukkannya? Tanya Soyan. Tenang, kamu tidak perlu menaklukkannya. Selama kamu menyerahkan Blood Demon Order kepada keluarga Phantom, maka roh hantu secara alami akan mematuhi perintahmu sepenuhnya. Ucap Kaisar Iblis. Jadi bagaimana jika klan Phantom tidak ada lagi? Lagi pula puluhan ribu tahun telah berlalu. Ucap Soyan. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, walaupun aku tidak tahu perubahan di luar, aku yakin bahwa keluarga Phantom hanya menurun tetapi tidak hilang. Aku bisa merasakannya. Ucap Kaisar Iblis. Apakah mereka akan percaya padaku? Ras manusia dan ras iblis sering memiliki konflik bukan? Tanya Soyan. Yang harus Anda lakukan adalah mendatangi patriark klan iblis. Beritahu nama King Suantian kepada mereka. Itu adalah nama saya. Saya disebut Kaisar Iblis oleh klan Phantom. Dan tidak ada yang tahu nama ini kecuali para leluhur. Ketika Anda menyebutkan nama ini, mereka secara alami akan mempercayai Anda. Dan saya percaya tidak ada yang berani melukai Anda. Ucap Kaisar Iblis. Blood Demon Order terlalu penting. Bisa dikatakan itu relik suci iblis. Siapapun yang memegangnya dapat memerintah iblis di dunia ini. Apa Anda mempercayai saya? Ucap Soyan. Bocah, jika kamu dapat mengajukan pertanyaan ini, itu artinya kamu berpikiran terbuka. Aku menyukai karakter seperti ini. Jika puluhan ribu tahun yang lalu mungkin aku harus menganggapmu sebagai seorang cucu. Tapi sayangnya nasib kakek ini sudah hampir berakhir. Ucap Kaisar Iblis. Segera sinar cahaya merah menuju ke tangan Soyan. Itu adalah Blood Demon Order. Tiba-tiba pemandangan yang menakjubkan muncul di dalam kolam darah. Tubuh Soyan mulai memancarkan warna merah yang aneh. Adegan menakjubkan ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Kaisar Iblis menjentikan jari-jarinya.
Sinar cahaya masuk ke kolam darah dan seluruh kolam darah perlahan-lahan menjadi tenang. Xiaoyan yang duduk di tengah genangan darah menghembuskan awan panas dan matanya agak merah. "Bocah, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu?" ucap Kaisar Iblis. "Tolong bicara," ucap Xiaoyan berdiri berjalan keluar dari kolam darah. "Aku takut garis keturunanmu saat ini berada di luar jangkauan klan Pantom. Mengapa kamu tidak pergi dan menyatukan klan Pantom?" ucap Kaisar Iblis. Ini adalah ide yang tiba-tiba muncul di benak Kaisar Iblis ketika melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Ketika dia melihat darah Xiaoyan yang lebih kuat darinya, dia langsung berpikir tentang Xiaoyan untuk menyatukan klan Pantom. Meskipun Xiaoyan adalah ras manusia, ia sekarang juga memiliki darah iblis dan identitasnya tidak menjadi masalah. "Senior, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya," ucap Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Jika Anda tidak bersedia, saya tidak bisa memaksakan Anda. Tetapi bisakah Anda berjanji satu hal lagi kepada saya?" ucap Kaisar Iblis. "Apalagi yang perlu dijanjikan oleh junior?" ucap Xiaoyan. "Saya ingin Anda berjanji ketika klan Pantom dalam kesulitan Anda dapat membantu. Bisakah Anda melakukannya?" tanya Kaisar Iblis. Xiaoyan juga menjadi serius mendengar hal ini. Xiaoyan adalah pria yang akan melakukan apa yang dia katakan dan tidak akan dengan mudah membuat janji kepada orang lain. Tetapi begitu dia telah berjanji, dia pasti akan melakukannya. "Senior, aku tidak bisa memberikan janji ini kepadamu. Mengingat kekuatanku di benua kaisar ini, saya khawatir hanya lelucon jika melakukan hal seperti itu," ucap Xiaoyan. "Untuk sekarang kekuatanmu memang lemah. Akan tetapi di masa depan jika kamu menjadi kuat, apakah kamu akan menjanjikan untuk melindungi klan Pantom?" tanya Kaisar Iblis. "Baiklah, aku berjanji jika klan Pantom dalam kesulitan aku akan membantunya. Akan tetapi jika kekuatanku masih lemah, Anda tidak bisa menyalahkanku karena tidak bisa membantu klan Pantom," ucap Xiaoyan. "Aku percaya padamu. Terimalah kuali obat ini sebagai sedikit hadiah lainnya untuk menjaga klan Pantom," ucap Kaisar Iblis. Dengan lambaian tangan Kaisar Iblis, kuali obat melayang menuju Xiaoyan. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan disuntikan ke dalam kuali obat. Dengan cepat rune aneh muncul di kuali obat dan kuali itu mengakui Xiaoyan sebagai pemiliknya. Kuali obat ini sudah membentuk spiritual. Tanpa izin dari Kaisar Iblis jelas mustahil untuk menanamkan rune dengan berhasil. Rune telah ditanam. Rune ini juga mengharuskan Anda untuk terus memelihara dengan kekuatan jiwa dan secara bertahap akan tumbuh lebih besar. Kualitas eliksir yang Anda saring secara bertahap akan meningkat. "Aku akan memberimu satu hadiah terakhir," ucap Kaisar Iblis. Ketika Kaisar Iblis berbicara, Xiaoyan juga menemukan bahwa sosok Kaisar Iblis mulai menjadi sedikit ilusi pada saat ini. Kaisar Iblis mengulurkan telapak jarinya dan cincin merah aneh muncul memancarkan aroma berdarah yang kuat. "Cincin ini saya memberi nama cincin Na. Di dalamnya terdapat teknik yang bisa membantu kultivasi Anda. Untuk sekarang kamu tidak bisa membukanya. Pergi dan perlihatkan cincin ini pada Patriark Iblis Darah. Dia akan menggunakan metode rahasia leluhur untuk membantu Anda membuka segel." "Saya tidak punya banyak waktu. Begitu saya menghilang, tempat ini akan runtuh. Anak kecil, kamu harus menepati janjimu kepadaku," ucap Kaisar Iblis. Kaisar Iblis menjadi lebih ilusi dan cincin di tangannya perlahan-lahan terbang menuju Xiaoyan. Setelah itu sosok Kaisar Iblis berangsur-angsur menjadi ilusi dan menghilang. "Kaisar Iblis, yakinlah, apa yang aku janjikan pasti akan aku lakukan," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak menduda lagi dan segera pergi meninggalkan reruntuhan ini. Sayap tulang mengepal dan tubuhnya bergegas menuju pintu keluar istana dengan kecepatan penuh. Scene berganti. Setelah 3 hari berlalu terlihat 5 sosok bayangan hitam sekali lagi muncul di luar reruntuhan. Mereka adalah klan Pantom yang ingin membawa Xiaoyan dari klan Xiao.
Xiaoli, Xiaolong, dan Xiaoqi tidak berada di sini dan memberikan semua urusan di sini kepada Xiao Wutian. Melihat beberapa sosok muncul di langit, Xiao Wutian menyambutnya dengan senyuman. Dia berkata, "Tuanku, setelah berdiskusi dengan para penatua klan saya telah memutuskan untuk memberikan Xiaoyan pada Anda." Ucap Xiao Wutian, "Kamu mengambil keputusan yang bijak. Kami tentu tidak akan menyusahkan klan Xio." Ucap klan Pantom itu. Tiba-tiba terlihat seseorang muncul di depan gerbang batu reruntuhan. Itu adalah Xiaoyan yang baru saja keluar setelah waktu yang lama di makam iblis. Xiaoyan menghela nafas dan menyeka keringat di dahinya. Tetapi ketika dia mendongak, dia segera tercengang ada begitu banyak orang yang melihatnya. Munculnya Xiaoyan menyebabkan kegemparan di tempat ini. Banyak orang berpikir bahwa Xiaoyan pasti mati di reruntuhan kuno. Kaisar Ming terkejut ketika dia melihat Xiaoyan muncul di depan gerbang reruntuhan. Kaisar Ming ingat akan kepercayaan Xiaoli dan tidak berani menunda sedikit pun. Segera Kaisar Ming mulai mengirimkan pesan jiwa terhadap Xiaoyan. Sebuah pesan tiba-tiba muncul di pikiran Xiaoyan. "Xiaoyan, aku Kaisar Ming. Leluhurmu Xiaoli memintaku untuk menyampaikan pesan ini. Kamu dalam bahaya besar. Jangan keluar dari penghalang. Cepat gunakan kompas untuk kembali ke klan Xio." Ucap Kaisar Ming. Lampu biru menyala dan kompas muncul di tangan Xiaoyan. Pada saat ini gerbang reruntuhan mulai bergetar hebat. Xiaoyan tahu bahwa ini adalah jiwa dari Kaisar Iblis yang telah menghilang dan makam kuno akan runtuh. Tidak berselang lama tiba-tiba suara keras terdengar di langit dan gerbang pintu runtuh. Saat runtuhnya gerbang pintu, cahaya biru melintas dan sosok Xiaoyan menghilang dari ruang ini. Xiaoyan memilih waktu untuk melakukan kompas pada saat keruntuhan gerbang. Memanipulasi semua orang bahwa ia telah dikubur oleh reruntuhan gerbang batu. Di bawah mata orang yang tak terhitung jumlahnya, semua orang tercengang melihat runtuhnya gerbang batu dengan sangat cepat. Karena jatuhnya gerbang batu dan hilangnya Xiaoyan, itu telah menarik perhatian banyak orang yang berarti bahwa mereka telah benar-benar kehilangan kesempatan untuk memasuki reruntuhan. Beberapa orang masih terus mencari, berharap ada pintu masuk lain untuk harapan bahwa Xiaoyan masih ada di sana. Mereka sangat percaya bahwa Xiaoyan pasti telah memperoleh banyak harta di reruntuhan. Seorang lelaki berjubah hitam berteriak, "Saudaraku, mengapa gerbang batu ini tiba-tiba runtuh? Bocah itu juga menghilang secara tiba-tiba." Ucap salah satu anggota klan Pantom. Tiba-tiba satu sosok dari klan Pantom bergegas ke Xiao Wutian dengan kecepatan seperti hantu. Meraih leher Xiao Wutian dan mengangkatnya. "Kamu berani-beraninya menipuku. Kenapa bocah itu tiba-tiba menghilang? Apa kamu yang memberinya pesan? Aku jelas-jelas merasakannya." Ucap anggota klan Pantom. "Saya benar-benar tidak berani melakukan itu." Ucap Xiao Wutian. Orang dari klan Pantom itu melemparkan Xiao Wutian ke 4 saudara lainnya di belakang untuk menangkap Xiao Wutian. "Bagaimana anak itu bisa lari?" Ucap salah satu orang dari klan Pantom. "Senior, kita benar-benar tidak tahu." Ucap orang-orang dari sekte Yimo juga dengan takut. Segera Xiaoyang perlahan maju dan berkata, "Tuanku, aku punya sesuatu dugaan." Ucap Xiaoyang. "Katakan." Ucap pria dari klan Pantom itu dengan marah. Xiaoyan dapat menghilang dari kehampaan hanya ada satu kemungkinan. Dia tentu saja menggunakan kompas untuk berhasil melarikan diri. Kompas adalah sesuatu metode yang bisa memindahkan tempat ke tempat lain yang sudah ditandai. Ucap Xiaoyang. Mendengar itu pria dari klan Pantom melirik Xiaoyang sebelum tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Wutian. Dia berkata, "Kemana Xiaoyan pergi?" Tanya anggota klan Pantom itu. "Tuan, di mana dia akan pergi saya benar-benar tidak tahu." Ucap Xiao Wutian. Xiaoyan belum pernah ke tempat lain sejak pertama kali datang ke daratan. Dia seharusnya kembali ke klan Xio. Ucap Xiaoyang. "Pimpin jalan. Pergi ke klan Xio sekarang. Jika kalian berani memainkan trik sekecil apapun, aku akan menghancurkanmu dan seluruh keluargamu."
ucap pria dari klan Pantom melirik Xiao Wutian dan Xiaoyong. Scene berganti. Pada saat ini cahaya biru menyala di aula dan sosok perlahan keluar dari celah. Sosok ini adalah Xiaoyan yang berteleportasi menggunakan kompas. Xiaoyan, akhirnya kamu kembali. Cepat ke sini. Sekarang situasinya mendesak, ucap Xiaoli dan Xiaolong. Xiaoyan menoleh dan melihat 3 sosok di tempat itu. Mereka adalah Xiaoli, Xiaolong, dan Xiaoqi. Mereka bertiga sudah menunggu Xiaoyan selama 3 hari penuh. Kamu sudah mencapai Kaisar Bintang 2, ucap Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Xiaoyan mengangguk, dan wajah Xiaolong tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan. Dia bergegas maju dan menepuk tangannya ke bahu Xiaoyan. Mata Xiaoli juga memiliki kegembiraan melihat bakat yang dimiliki Xiaoyan. Orang ini memang luar biasa. Sosok cantik Xiaoqi yang pertama kali melihat wajah Xiaoyan menekan keterkejutannya saat dia berkata, "Kita tidak punya waktu untuk merayakan ini. Sekarang situasi kita dalam bahaya." Ucap Xiaoqi, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Tanya Xiaoyan. Karena munculnya reruntuhan kuno itu telah menarik hampir semua orang kuat di benua Kaisar. Tetapi ada penghalang energi yang sangat kuat di depan gerbang batu reruntuhan. Tidak ada yang bisa masuk bahkan dengan kekuatan banyak orang. Mendengar bahwa kamu berada di dalam, banyak pria kuat menjadi cemburu dan bahkan memusuhi klan Xiao. Tentu saja ini karena mereka ingin mendapatkan sesuatu darimu. Tetapi kita tidak berharap ada kekuatan yang begitu mengerikan meminta kami memberikan Anda kepada mereka. Jelas kami menolak mereka. Mereka mengancam akan menghancurkan klan Xiao, ucap Xiaoli. Kekuatan kelima orang itu di luar kemampuan kami. Mereka berada di kekuatan Kaisar Bintang 4. Bahkan aku tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Bukan hal yang sulit bagi mereka untuk menghancurkan klan Xiao, ucap Xiaolong. Aku bisa merasakan bahwa orang-orang itu sama sekali tidak memiliki niat baik. Kamu adalah keturunan terbaik dari klan Xiaoku dan harapan klan Xiao. Kami tidak ingin memberikanmu kepada mereka, tetapi kami tidak mampu menanggung bencana ini. Setelah saya berdiskusi dengan penatua Xiaolong, kami memutuskan untuk membiarkan Anda melarikan diri. 3 hari yang lalu kami bertiga kembali ke klan dan memulai mengaktifkan pertahanan keluarga. Saya meminta Kaisar Ming untuk mengirim Anda pesan begitu Anda keluar, ucap Xiaoli menjelaskan kepada Xiaoyan. Setelah berbicara sampai tahap ini, tiba-tiba Xiaoli memandang Xiaoqi di belakangnya. Dia berkata lagi, "Ini adalah cucu perempuanku Xiaoqi. Aku akan mempercayakannya kepadamu," ucap Xiaoli. "Apa maksud kakek? Aku tidak akan meninggalkan klan," ucap Xiaoqi. "King situasinya terlalu mendesak sekarang. Kamu harus mendengarkan kakek," ucap Xiaoli dengan ekspresi tegas. Xiaoyan memandang Xiaoqi yang cantik dan keras kepala di depannya dan tidak tahu harus berkata apa. Xiaoyan mengerti bahwa sekarang situasinya benar-benar mendesak. 5 orang kuat dengan lebih dari 4 bintang sama sekali tidak bisa ditanggung oleh klan Xiao. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tiba-tiba berkata, "Mereka menginginkanku. Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka menginginkanku. Selama aku mengikuti mereka, maka Xiaoqi tidak perlu bersamaku," ucap Xiaoyan. "Kamu bocah kecil. Kamu bocah kecil. Apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika kamu menyerahkan diri?" ucap Xiaolong dengan marah. Dan film pun berakhir.